Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron ilallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para hadirin jamaah sholat isya, sholat tarawih yang saya hormati, yang terhormat kepada ketua musola dan pengurusannya yang saya hormati, para jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar gunung masih besar hati kita, di mana saat ini Allah masih senantiasa memberikan kesempatan, terutama hidup, diberi umur panjang, kesempatan beribadah. Mudah-mudahan ini adalah satu jembatan kita sebagai tanda wujud syukur kita kepadanya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan sampai akhir hayatnya diberi husnul khotimah. Amin. Salawat serta salam tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, para hadirin rahimakumullah, tapi alhamdulillah, kata Rasulullah, umat yang paling baik ini adalah umat yang tidak tahu aku tapi kenal pada aku, maksudnya iman kepada aku. Oleh karenanya sampai Rasul mengatakan bahwa imannya Abu Bakar sendirian bila dibandingkan dengan imannya orang yang sejagat merat, itu bila ditimbangkan masih berat imannya Abu Bakar. Kata di sisi lain, ya pantas Abu Bakar mah, sebab dia kemana-mana dengan Rasulullah. Dia umpama imannya kuat, kemana-mana sholat dengan Rasulullah, kemana dengan Rasulullah. Sahabat Umar pantas dia ketemu dengan Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad. Kelas digambarkan dalam syairan, Muhammadun basarun lakal basari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia biasa, tapi tak seperti manusia biasa. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad seperti emas permata, namun kita sebagai warga lontar seperti batu di dermaga. Nah, ini oleh karena Nabi Muhammad mengatakan bahwa umatku yang paling hebat bukanlah kelas sahabat, bukan kelas tabi'in, bukan kelas para alim ulama, tapi kelas kita yang tidak tahu Kanjeng Nabi tapi iman Kanjeng Nabi. Di dalam dadanya ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Satu. Yang kedua, apa sih kita tujuan hidup di dunia? Apa makan untuk hidup, hidup untuk makan? Pak jajal makan hidup. Di surat itu dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala menciptakan wong lontar semata-mata hidup ning dunia kongkon ngibadah ning Gusti Allah. Artinya jangan makan untuk hidup, hidup untuk makan. Yang benar itu makan hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma ganteng lambat laun kuda meninggal, budi dharma. Yang cantik ngeloyong budi dharma. Nah, oleh karenanya kata Sayyidat orang Jawa begini, urip ning alam dunya ora selawase, bakal pada balik maring umay gedong suarga kanggo wong pada iman, utawi neraka kanggo wong manut setan. Tuh barang ning lontar setan. Banyak setannya, banyak malaikatnya nih. Banyak malaikat. Andai kata orang lontar nih dari pojok situ terawih semua, penuh nggak kayak penuh. Oleh karenanya sebelum berangkat terawih coba digembar-gembor, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo bapak RT sampai. Nah, ini yuk kita menata niat
semata-mata kita ibadah karena Allah, tarawih karena Allah, apa aja kita gerak-gerik kita, niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain terserah, yang jelas kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hidup di dunia kita ini ada yang mempermainkan, taruh dalam bahasa film ya, itu ada sutradara. Bener Pak? Ada sutradara. Kita ini berarti sutradaranya siapa? Allah, yang disebut dengan dalam bahasa dalang itu namanya dalang. Artinya dalang itu dadanya cemerlang, pola pikir besar bulan. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Rahman, Rahim. Allah kasih sayang di sifat Rahman, baik orang yang ibadah, orang yang tidak ibadah, orang yang puasa. Allah Subhanahu wa taala Rahman, semuanya dikasihani. Tapi Rahim nanti kelak di hari yaumil qiyamah Rahim. Oleh karenanya gambarannya sering saya mengutarakan bahwa kita ini termasuk orang beruntung, Pak. Coba, yang namanya wayang dari pojok sana sampai pojok sana, itu umpama yang ada di atas pohon gedebok, itu ya pisang, itu semuanya wayang apa dimainkan? Enggak, Pak. Iya. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia yang begitu banyak, termasuk di Indonesia sekarang sudah jumlahnya 230 juta. Ini Allah Ta'ala menurunkan hidayah, tidak semuanya. Termasuk wong lontar ini termasuk kebagian hidayah. Yang mana mau pada sholat tarawih, sholat isya, sholat puasa. Nih, kin sing diare jare para wali sing disebut arane santri. Bu, Pak. Apa sih jaga santri itu? Sanku pesantriku telu. Iman, Islam, ihsan. Jadi pirang balik tempat mah ikhlas mah jauh untuk ikhlas mah. Nah, padu kita itu padu iman terletak berarti dalam hati kita ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena ketika orang meninggal dunia ditalkin man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Itu yang jawab itu bukan lisan kita, Pak, amal perbuatan kita. Ya sekarang kita bisa ngomong, tapi di sana nggak bisa. Contoh nih, ketika orang numpak motor tabrakan, terus langsung dirawat di rumah sakit. Setelah rumah sakit diimpus. Setelah dua jam diimpus, akhirnya dia sadar. Setelah sadar, pasti yang bergerak tuh apa dulu? Tangan bergerak. Wik lah. Terus setelah tangan kemana larinya? Ke mata. Oh, ke mata ya deh. Ke mata. Nah, setelah ke mata baru ucak. Kita di mana ya? Kok ada kamu sih? Nah, ini sadar, Pak. Nah, ini kita pun sama. Ketika kita itu di ruang kubur, terus setelah ditalkin selesai, orang pada pulang, datanglah tamu yang tadi undang, malaikat mungkar wa nangkir. Masya Allah. Ini semuanya. Itu pertanyaan malaikat mungkar wa nangkir ngomong kepada mayit itu, Pak, sama halnya seperti petir yang semacam itu ganasnya. Itu malaikat mungkar wa nangkir. Terus malaikat mungkar wa nangkir kalau laksana bumi, laksana endog, Pak, laksana telur yang digenggam di tangan. Jadi kalau kita mentang-mentang dia kepak aja, kepak, uang lontar mau kabis ini. Nah, ini oleh karenanya kenapa nggak dikepak-kepak telurnya? Selama orang itu masih ada ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, termasuk orang lontar ini membantu murkanya Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Indonesia nggak ada adzan, nggak ada orang puasa, nggak ada orang tarawih, nggak ada orang sholat, dari dulu juga. Taruh baru kemarin itu ya, hujan dari berapa jam itu, masa udah banjir. Nih, Nabi Nuh hujannya nggak tanggung-tanggung 40 hari. Jangankan 40 hari, Jakarta dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore modal semua. Bener?
Gampang. Pengen mudahin orang Jakarta mah dari jam 6 pagi dari jam 6 sore aja terus hujan, berhenti terus hujan mutar. Nah ini harus kira alhamdulillah besar gunung masih besar hati kita di mana masih beri kesempatan hidup, alhamdulillah. Nah, terus yang namanya wayang berarti Allah Subhanahu wa taala itu memberi hidayah kepada kita. Wayang begitu banyak. Kita ini termasuk wayang dimainkan oleh dalang, Pak. Dimainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bapak Tarmat begitu usianya tua, gelem ngurus musola, mau bebersih musola, berarti alhamdulillah. Ini dapat hidayah, susah ada hidayah tuh. Kalau nggak dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang paling terakhir, wayang kalau sudah selesai itu terus ditaruh di mana? Di kotak. Berarti kita kapan-kapan kalau udah selesai dari lontar, di mana kotaknya? Di sono loh, di sono. Di Budi Dharma. Kalau udah di Budi Dharma, Masya Allah. Bagaimana nangisnya? Nangis. Kalau nangisnya Nabi Adam, Rabbana ya Rabb, Rabbana dolamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Artinya begini, Nabi yang kelasnya Nabi aja begitu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, lagi enak-enak di surga itu Pak dijongklokin Pak oleh malaikat Jibril, itu dari surga langsung dijongklokin, langsung ulang kotak. Di mana? Nabi Adam itu Pak di India, kalau Ibu Hawa di Saudi Arabia. Oleh karena orang India dan orang Saudi mirip enggak? Mirip, sama, hitamnya sama, irung panjangnya sama, berkumis, berbadan besar. Coba kalau jatuhnya di lontar, orang lontar juga mirip kayak India. Wong lontar mah cuma udah pesek-pesek. Sebab apa? Keturunan dari Bangladesh. Nah itu, ini harus bangga, alhamdulillah. Nah ini, itu kelas Nabi Adam begitu melanggar aturan Allah Taala, dijatuhan yang tadinya enak jadi susah. Nabi Nuh alaihissalam ketika Allah Taala menurunkan banjir bandang, umatnya suruh sholat nggak mau, berpuasa nggak mau, akhirnya Allah Taala menurunkan banjir bandang 40 hari. Andai kata orang Jakarta umpama janganlah 40 hari, satu malam aja ya Pak, kerem Pak. Ya Allah, ini berarti Allah Ta'ala kalau umpama mengutuk manusia, menghabiskan manusia gampang. Ya gampang, dengan hujan aja udah modar semua Pak. Ya beli Bang Tarman. Nah, terus Nabi Yunus aja itu ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya, mereka mau ke Bangkahuni nyebrangnya Pak ya. Nyebrang akhirnya naik perahu, begitu perahu yang begitu biasa sudah dinaikin Nabi Nuh langsung kerem Pak, nggak bisa berangkat. Sehingga nakoda nih gimana? Ya Allah, ini bagaimana nih? Biasanya kok kapal atau perahu tuh biasanya aman, kok ini akhirnya diundi, itu keluarnya Yunus. Setelah Yunus gimana? Akhirnya si Yunus dilemparkan ke laut, terus disantap oleh ikan dunun. Berapa hari, berapa malam di ikan dunun? 40 hari 40 malam. Dari patokannya pemilihan dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf, ketika orang itu usianya sudah 40 maka harus sadar. Nah, terus 40 patokan apa? Orang ketika orang umur 40 nggak sadar-sadar, maka hatinya khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim absarihim bisa wa walahum adzabun, tertutup Pak. Jadi ya sholat memang Mang Tarmat sholat baik bisa sugih konon. Orang apa yang namanya sholat itu apa bisa menyedot kekayaan? Bukan itu yang dicari, tapi ketenangan batin, ketenangan hati. Sebab apa? Kita lambat laun yang namanya fisik manusia nambah kesana tuh, organ nambah berubah. Yang tadinya rambutnya hitam jadi putih, yang tadinya pipinya jemblem jadi peot, yang tadinya jalan kaki bergerak jadinya dongkok, ya.
segala-gala perubahan itu mengingatkan kita bahwa kita akan kematian. Nah, yang paling terakhir, orang meninggal dunia Pak di jero kubur nangis enggak? Nangis. Itu kan nangisnya beda-beda. Kalau Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, kalau orang kubur ini Pak, kalau saya liwat itu di sana nangisnya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa saddaqtu wa kum minas solihin. Artinya, ya Allah Gusti, saya keluarkan dari kuburan ini. Ya Allah, nggak betah, saya pengen kembali lagi ke lontar. Ya nggak bisa, orang sudah meninggal. Apa maksudnya? Wasadaqu minas sholihin, saya pengen beramal soleh. Iya, orang ceramah tahu saya pengen sholat, tahu puasa pengen puasa. Nah, jadi di sana tuh Pak, orang sudah meninggal itu merasa getun Pak, merasa menyesal. Ya Allah, tadi saya tuh banyak beribadah, banyak bersedekah, banyak zikiran, sekarang udah begini, masya Allah menyesal. Nah ini, oleh karenanya kesempatan kita masih ada, kesempatan hidup, kesempatan kesehatan, kesempatan umur. Mari kita bersama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan bahwa kita ini mohon ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang namanya manusia ini ditimbang-timbang kebaikan dengan keburukan, banyak keburukan. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan jembatan kita puasa, dengan jembatan kita ini zikiran, dengan jembatan bersedekah, mudah-mudahan kita ini laksana bayi yang lahir dari ibunya. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah karim, 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 Rahman rahim, rahim, rahim. Qum lil ibadah talqa as-sa'adah, talqa as-sa'adah.